Museum Lemayur tahun 1933. 1933. Ya. Hingga sekarang. Untuk bangunan ini udah termasuk bagian dari cagar budaya atau untuk Pak? Ini belum cagar budaya, baru museum aja. Baru museum aja. Ya. Oke. Untuk fungsinya dari awal sampai sekarang ini ada perubahan nggak? Kalau dari awal sampai sekarang perubahan cuma atapnya aja. Perubahan 4 kali perubahan. Yang pertama waktu dibangun pakai ilalang. Yang kedua pakai kayu sirat. Yang ketiga asbes. Yang keempat atap seperti ini. Untuk semuanya nih Pak? Iya. Apakah ada bangunannya niki yang sama sekali belum direnovasi Pak? Kalau bangunan yang aslinya itu yang di bawahnya ini yang semua ini tidak pernah ada renovasi. Yang renovasi cuma atapnya aja. Untuk atapnya aja semua ya. gitu. Kalau yang di luar ini bangunan baru di belakang itu lain itu bukan dari Tuan Lemayur. Kalau yang aslinya ini 3 bangunan. Kalau ini kan udah dinaikkan ini. Oh iya. Iya. Pakai paras ini dulu kan pendek waktu pakai kayu ilalang itu. Ya. Renovasinya itu dinaikkan. Untuk Pak Lemayurnya Riki, dia gini arsitek atau dia sendiri yang merancang? Nah, kalau Tuan Lemayur memang sekolahnya arsitek dia. Oh. Nah, untuk bangunannya ini dia yang merancang, tapi dia sendiri. mencari pekerja. Pekerjanya dari Gianyar, namanya kami kurang tahu. Oh iya. Ya. Okay. Untuk pengguna atau pemiliknya Niki sekarang jatuh ke tangan siapa? Ke pemerintah. Ke pemerintah. Ya. Pemerintah Republik Indonesia. Okay. Untuk perubahan atau penambahan Niki, bangunan yang ditambahkan atau bangunan barunya Niki di bagian mana aja Pak? Kalau penambahan bangunan di belakang. Di belakang. Lantai 2 sama gudang. Ya. Yang lantai 2 itu apa fungsinya? Fungsinya ada lukisan 33 lukisan yang asli dipasang di sana yang udah kayak udah mau kropos. Untuk mengulangi kerusakan ditaruhnya di gudang. Terus yang repronya dipasang di pameran. Nanti kalau ada yang ingin melihat yang aslinya bisa langsung ke lantai 2. Sejarah singkat didirikannya Museum Lemayur. Andrien Jean Lemayur Demberpres kemudian melanjutkan perjalanan ke Denpasar dan menyewa rumah di Banjar Kelandis Denpasar. Dan disinilah awal perkenalannya dengan Ninyoman Polok yang terlahir pada 3 Maret 1917, seorang penari legong cantik yang masih belia, kemudian dijadikan sebagai model dari lukisannya pada saat pameran lukisan di Singapura di tahun 1933. Pameran tersebut sukses dan Lemayur pun jadi terkenal. Akhirnya 3 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1935 mereka menikah dengan upacara pernikahan adat Bali. Mereka akhirnya membangun rumah di pinggir pantai Sanur, di atas lahan seluas 32 ar, sekaligus sebagai tempat melukis.
Sebagai seorang yang memiliki latar belakang arsitektur bangunan, tentu ini cukup membantu Lemayur dalam mendesain bangunannya, dikombinasikan ornamen Bali yang dikerjakan oleh Ida Bagus Mademas. Hasil menjual lukisannya dipakai untuk memperindah rumahnya, dan koleksi lukisan yang dianggap paling bagus dipakai sebagai koleksi pribadi. Pada awalnya museum ini tidak dibuka untuk umum, melainkan hanya untuk tamu undangan atau tokoh yang sengaja datang untuk melihat hasil karya dari Lemayur. Namun pada tahun 1985, museum ini mulai dapat dikunjungi semua pengunjung dari berbagai daerah, terutama dari para pecinta. Pada Museum Lemayur terdapat beberapa ruangan seperti resepsionis, sanggah, balai bengong, balai pecanangan, ruang pameran lukisan, gudang lukisan, ex-cafe Bali Night, dapur, taman, kolam ikan, patung, dan untuk penempatan ruangan tersebut seperti yang tertera pada gambar. Setelah Lemayur meninggal dunia pada tahun 1958, Balai Pecanangan ini pernah dijadikan sebagai toko kesenian, art shop, yang memiliki penghasilan cukup lumayan, kemudian semakin berkurang akan jauh dari cukup, toko kesenian ini dipindahkan ke depan menghadap pantai. Adapun perubahan lainnya yaitu pada ruang pameran lukisan yang berada di bawah Balai Pecanangan pas di depan dari arah pintu masuk, pada awalnya merupakan ruangan-ruangan yang terdapat di dalam rumah tinggal dari Adrien Jean Lemayur dan Nipolok, di mana pada bagian setiap sudut rumahnya dipenuhi dengan karya seni yang begitu memukau. Ruangan-ruangan ini berfungsi sebagai ruang tamu, ruang makan, dan ruang kerja dari Adrien Jean Lemayur dan Nipolok. Pada tahun 1956, rumah Lemayur mendapat kunjungan dari Bapak Bahder Johan. Beliau merupakan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Indonesia. Pada saat itu beliau sangat terkesan dengan lukisan yang begitu kaya dan indah dari Lemayur, sehingga beliau memberikan usulan kepada Lemayur agar tempat tinggal Lemayur ini dijadikan sebagai museum yang berisikan seluruh karya seni yang dibuat oleh Lemayur dan Nipolok. Ruangan-ruangan tersebut kemudian dirubah menjadi sebuah ruang pameran, dengan tata letak ruangan dan koleksi diatur sedemikian rupa agar orang-orang yang berkunjung ke Museum Lemayur dapat menikmati keindahan karya-karyanya. Struktur bangunan pada Museum Lemayur, pada bagian substruktur, bangunan ini menggunakan pondasi batu kali karena hanya satu lantai, terkecuali untuk ruang gudang penyimpanan lukisan, itu menggunakan pondasi vault plat dikarenakan bangunan tersebut dua lantai. Untuk superstruktur, bangunan ini menggunakan kolom beton, tetapi diberi hiasan berupa ukiran kayu, serta pada bagian tembok itu diberi hiasan berupa ukiran paras. Untuk upper struktur didominasi dengan rangka kayu yang masih tradisional, tidak banyak perubahan, dan untuk bagian atap menggunakan genteng yang sudah diganti baru, seiring dengan kerusakan pada bagian atap sebelumnya. Patung Adrien Jean Lemayur dan Nipolok. Patung ini berada di tengah antara ruang pameran dan Balai Pecanangan, di mana patung ini menggambarkan seorang Adrien Jean Lemayur dan Nipolok. Adrien Jean Lemayur merupakan seorang pelukis dari Belgia, dan Nipolok merupakan seorang gadis Bali, yang dimana mereka memiliki latar belakang budaya yang sangat berbeda, namun mereka dapat menunjukkan bahwa mereka dapat melampaui perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang mereka. Patung ini juga menggambarkan nilai-nilai kesetaraan dan saling menghormati dalam hubungan manusia.